Selamat siang, para teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya akan menjelaskan tentang Hamming code. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Hamming code. Hamming code ini adalah kode Hamming yang biasanya kita sebut itu biasanya himpunan error correcting code yang digunakan untuk mendeteksi data yang error atau data saat berjalan apa yang error. Nah, disinilah kita mengetahuinya. Nah, pertama-tama kita mulai dari rumus pengecekan 4 bit, yaitu A1 sama dengan A3 XOR A5 XOR A7. A2 sama dengan A3 XOR A6 XOR A7. A4 sama dengan A5 XOR A6 XOR A7. Nah, di sini harus benar-benar diingat. Boleh silakan di screenshot, saya beri waktu. Nah, oke. Nah, lalu kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari ini. Biasanya dari soal itu kita ditunjukkan yaitu sebuah data. Sebuah data yang ditunjukkan di sini adalah 1011. Nah, kita masukkan di bagian A3, A5, A6, A7 yaitu 1011. Di atas kita bisa lihat bagian A1 yang mana, kolom A1 yang mana, A2 yang mana, A3 sampai seterusnya. Nah, data di sini kita masukkan. Nah, setelah itu kita cari. A1 sama dengan A3 XOR A5 XOR A7. Nah, A1 sama dengan A3. A3 itu diketahui 1. Nah, kita masukkan 1. A5 kita ketahui 0 dan A7 kita ketahui 1 sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena ini genap. Kalau 1 tambah 1 2 yaitu genap. Ya, jadinya kita 0. Kalau ganjil dia 1 tambah 1 misalnya 3 atau 1 aja itu kan ganjil. Nah, jadi kita cuma tulis 1. Nah, yang A2 ini sama dengan A3 XOR A6 XOR A7. A2, nah ini kita masukkan. A3-nya berapa? 1. A6-nya berapa? 1. A7-nya berapa? 1. Sama dengan 1 karena ganjil. Terus A4 di sini mari kita lihat. A5 XOR A6 XOR A7 sama dengan A4 sama dengan 0. 0 ini dari ya itu dari kita bisa kita cari A5. A5 di sini bisa kita lihat dari data itu 0. Nah, seterusnya juga A61, A71 sama dengan 0. Jadi data-data ini dilihat dari data yang kita ketahui ya, kayak tadi saya bilang per kolom itu dilihat dari membuat tabel seperti A1, A2, A3, A4, A5, A6 yang A7 yang di atas. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 010 yang akan dimasukkan ke bagian kolom A1, A2 dan A4. Jadinya akan membentuk sebuah data yaitu 011 0010. Nah, terus bagaimana jika orang mengasih data yang sudah jadi? Nah, kita mau mengetahui apakah yang diterima itu benar atau tidak. Nah, ini rumusnya. E1 sama dengan A1 XOR A3 XOR A5 XOR A7. E2 sama dengan A2 XOR A3 XOR A6 XOR A7. Yang ke E3 adalah XOR A4 XOR A5 XOR A6 XOR A7. Boleh dihafal terlebih dahulu atau di screenshot dan dihafal. Saya beri waktu. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana mengerjakan ini? Yang pertama, langkah-langkah dia seperti di slide saya ini, kita bisa lihat. Yang pertama itu kita harus mencari E1, E2, dan E3. Nah, jadi E1, E2, dan E3-nya itu biasanya belum diketahui. Nah, data diterimanya itu 010011. Nah, E1 itu sama dengan A1 XOR A3 XOR A5 XOR A7. Nah, ini E1 sama yang kayak tadi yang sudah saya tunjukkan rumusnya. Nah, lalu kita masukkan seperti cara yang pertama, dibagi menjadi kolom-kolom, lalu kita masukkan. Jadi A1 itu yang mana? A1 di sini kita bisa lihat itu adalah 1, A3-nya juga 1, A5-nya 0,
A7-nya 1. Jadi 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1 sama dengan 1 karena ganjil jadinya 1. Ini datanya salah ya. Karena kalau 1 itu di sini salah, kalau 0 itu di sini benar. Nah, E2 ini sama. Kita carinya dari A2 XOR A3, A6 XOR A7. Nah, jadi 0, 1 XOR 1 XOR 1 sama dengan 1 karena ganjil, tapi kalau di sini ganjil yaitu salah. Kita bisa lihat bukan ganjilnya salah, maksud saya di sini adalah ganjil. Nah, kalau 1, nah ganjil kan 1, 1 ini salah gitu. Ya, jadi E3 sama dengan A4, A5, A6, A7 sama dengan 0, XOR 0, XOR 1, XOR 1 sama dengan 0. Ini sama aja. Pakai XOR, pokoknya yang penting hafal rumusnya ya guys ya. Nah, untuk yang lalu setelah ini kita lupakan yang kita tulis, nih udah ketemu, misalnya ini salah di sini, E1-nya harusnya 1 ya, ini ada typo ya guys ya. Nah, jadi lalu kita cari di sini itu seperti rumus yang di pengecekan 4 bit. Nah, di sini. Nah, rumusnya ini kurang lebih sama. Soalnya di sini dipakai lagi untuk mengecek apakah data yang dikasih benar atau tidak. Nah, ini A3 itu A5, A7. Nah, ini tidak sama. Ini juga tidak sama. Pokoknya kalau hasilnya 0 itu 0 di sini bisa kita lihat dari data ini sama atau tidak. Nah, gitulah basically guys. Oke. Nah, sekarang mari kita ke rumus pengecekan 8 bit. Nah, ini lebih ribet. Nah, ini tabelnya. C1, C2, C4, C ini. Nah, ini yang kita mau cari ini tanya ini C1, C2, C4 dan C8. Nah, sisanya datanya ini diketahui dari atas. Dari data ini 01, 011, 011. 8 bit bisa kita lihat 4 dan 4. Jadi 8. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rumus C1 itu ada D1 XOR D2 XOR D4 XOR D5 XOR D7. Untuk C2 ada D1 XOR D3 XOR D4 XOR D6 XOR D7. Untuk C4 D2 XOR D3 XOR D4 XOR D8. Untuk C8 D5 XOR D6 XOR D7 XOR D8. Untuk kita di sini mari kita cari C1. D1 di sini 0. Terus yang kedua itu adalah D2. D2 di sini 1. Terus yang ketiga adalah D4. D4 di sini juga 1. Terus kita lari ke D5. D5 di sini juga 1 dan D7 juga 1. Jadi bila kita total jumlahnya 4. 4 itu adalah bilangan genap. Jadi 0. C2 ini adalah C2 yang pertama itu D1 0. Yang kedua itu adalah D3. D3 ini 0. Terus D4. D4 ini di sini 1. Terus D6 ini 0. D7 ini 1. Jadinya bila kita total jadinya genap. Nah, untuk C4 ini sama juga seperti rumus di atas ini. Kita bisa lihat D2 di mana. D2 itu 1 XOR 0. Itu dari D3, terus XOR 1 lagi dari D4, terus XOR D8 itu dari 1 ini D8, jadinya ganjil yaitu 3. Karena 1 tambah 1 3 ganjil. Nah, ini juga C8-nya sama. Jadi ini C8-nya D5-nya 1, D6-nya 0, D7-nya 1, D8-nya 1, jadi ganjil. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah datanya ini dimasukkan. Jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Dimasukkan aja ke tanda tanya itu. Oke.
Ya, segitu saja. Memang terlihat waktu ini cepat berlalu. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.